Tuhan datang kepada bangsa Israel, jika tidak melihat bukti, maka mereka tidak percaya. Mereka menginginkan bukti nyata pekerjaan Tuhan di tengah-tengah mereka, baru mereka percaya. Nah, ini sifat orang Israel ya, di dalam Alkitab. Sementara orang Yunani cenderung memandang Tuhan dengan cara yang lebih berfokus pada pemikiran filosofis dan cerita mitologi. Mereka sering menggunakan logika dan pikiran untuk mencari pemahaman tentang Tuhan. Orang Israel dalam Alkitab sering memiliki kecenderungan untuk mempercayai Tuhan hanya setelah melihat bukti atau mujizat nyata. Kecenderungan ini tercermin dalam berbagai kisah dan ayat dalam Alkitab menggambarkan hubungan bangsa Israel dengan keimanan mereka. Nah, hari ini juga Tuhan yang sama yang disembah oleh bangsa Israel menyuruh kita bersaksi. Nah, artinya kita sudah mengalami dan melihat karya Tuhan secara nyata di dalam hidup kita. Karena kalau tidak melihat dan merasakan karya Tuhan, bukan bersaksi namanya. Benar nggak ya? Nah, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang jauh, tetapi dekat dengan kita. Nah, oke. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah judul pembahasan saya hari ini adalah membangun kepercayaan yang mendalam. Nah, pelajaran dari orang-orang Israel di dalam Alkitab. Nah, marilah kita bersama-sama merenungkan keajaiban Tuhan. Hari ini kita akan menelusuri pelajaran berharga tentang kepercayaan yang mendalam yang bisa kita ambil dari perjalanan iman bangsa Israel di dalam Alkitab. Nah, yang pertama, konteks dan kisah Musa di Laut Merah. Nah, dalam kisah Musa memimpin bangsa Israel melintasi Laut Merah, kita melihat sebuah mujizat yang begitu besar. Tetapi sayangnya, seketika kemudian beberapa dari mereka mulai meragukan Tuhan ketika dihadapkan kepada kesulitan. Nah, kita juga sering menghadapi ini, bukannya? Nah, Keluaran 14 ayat 10-12. Apa yang dapat kita pelajari dari momen ini? Nah, yang kedua, ketidakpercayaan di padang gurun. Nah, saudara-saudara, kita juga menemukan momen ketidakpercayaan di padang gurun. Meskipun Tuhan memberikan makanan dan air dengan ajaib, bangsa Israel masih meragukan penyediaannya. Nah, apakah kita terkadang juga seperti itu? Hanya mempercayai Tuhan ketika melihat tanda-tanda. Nah, yang ketiga, kedatangan Yesus dan kecenderungan yang sama. Nah, ternyata setelah ribuan tahun berlalu, sifat mereka, kecenderungan mereka itu tetap sama. Ketika kita melihat kedatangan Yesus, banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Namun bahkan saat itu, masih ada yang tidak percaya. Nah, di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-37. Nah, apakah kita seringkali meminta tanda atau mujizat untuk memperkuat iman kita? Nah, yang keempat, permintaan tanda dan pengajaran Yesus. Ada kecenderungan manusia untuk meminta tanda seperti yang terjadi ketika orang Israel meminta tanda kepada Yesus. Nah, itu tertulis di dalam Matius 12 ayat 38 sampai 39 ya. Nah, bagaimana Yesus merespon permintaan tersebut? Ini adalah panggilan bagi kita untuk memahami bahwa iman yang kokoh bukan hanya bergantung pada tanda-tanda. Nah, poin yang kelima yang saya mau sampaikan adalah kesimpulan dari apa yang kita bahas di atas, yaitu kita diajak untuk membangun kepercayaan yang mendalam. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu ada di dalam Yohanes 20 ayat 29. Nah, bagaimana kita dapat mengaplikasikan pelajaran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang berikutnya yaitu panggilan untuk iman yang kuat dan mendalam. Nah, kita diberi panggilan untuk iman yang kuat dan mendalam, tidak hanya bergantung pada pengalaman atau tanda-tanda. Nah, marilah kita bersama-sama ya membangun kepercayaan kepada Tuhan kita, melepaskan keraguan dan memasuki relasi yang kokoh dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga renungan ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya mempercayai Tuhan tanpa selalu menggantungkan iman pada tanda-tanda dan atau pengalaman yang nyata semata. Nah, marilah kita bersama-sama membangun kepercayaan yang mendalam kepada Sang Pencipta. Nah, sekali lagi yang saya mau tegaskan yaitu, walaupun iman kita tidak bergantung kepada tanda-tanda ataupun mujizat, karena Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Nah,
Yang saya mau tekankan, poinnya yang paling penting di sini adalah kita disuruh oleh Tuhan untuk bersaksi. Artinya kita mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita sehingga kita disuruh untuk bersaksi. Nah, artinya apa? Tuhan mengadakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Nah, itulah sebabnya kita disuruh bersaksi. Nah, artinya Tuhan, pekerjaan Tuhan itu benar-benar nyata sampai hari ini. Nah, mungkin orang di luar sana dalam debat-debat di media sosial mungkin mempersoalkan kitab suci, mempersoalkan banyak hal tentang kitab suci orang Kristen. Tetapi satu hal yang bisa kita lihat adalah Tuhan kita real, Tuhan kita nyata, bisa kita rasakan, bisa kita melihat karyanya di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kesulitan ekonomi kita, kita bisa melihat karya Tuhan. Sehingga ketika kita melewatinya dengan kemenangan, kita bisa bersaksi. Nah, Tuhan suruh bersaksi, bukan berteori. Oke, Tuhan yang kita sembah, yang disembah bangsa Israel, itu sama. Nah, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang membuat karyanya di dalam hidup kita. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan